Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas bersama Allah di waktu fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini, Minggu 2 Januari 2022 dengan judul Dialah Raja Kekal. Ayatnya di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Pernyataan tentang dirinya yang Allah telah berikan di dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti. Tetapi selebihnya kita tidak boleh melewatinya. Kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka keadaan Allah itu. Tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Masalah ini belum diberikan kepada kita untuk dipecahkan. Tidak ada pikiran manusia yang dapat menahan Allah. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang keadaannya. Di sini berdiam diri itu lebih baik. Yang Maha Kuasa itu berada di luar jangkauan perbincangan. Bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara bapa dan anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Manusia tidak boleh ikut campur dalam kerahasiaan yang maha tinggi. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah sebagaimana anak-anak kecil. Tetapi sebagai anak kecil, kita bisa mengasihi dan menuruti Dia. Gantinya berspekulasi tentang keadaannya atau hak istimewanya. Biarlah kita memperhatikan kata-kata yang telah diucapkannya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dengan cara menyelidiki, manusia tidak dapat menemukan Allah. Janganlah seorang pun dengan tangan lancang menyingkap tirai yang menudungi kemuliaannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah bukti kemurahannya bahwa ada tempat persembunyian kuasanya. Karena menyingkap tirai yang menyembunyikan hadirat ilahinya berarti kematian. Tak ada pikiran yang fana dapat menerobos rahasia di mana yang Maha Kuasa tinggal dan bekerja. Hanyalah apa yang Ia anggap pantas untuk dinyatakan, itulah yang dapat kita pahami tentang Dia. Penalaran harus mengakui suatu wewenang tertinggi itu sendiri. Hati dan kecerdasan harus tunduk kepada yang maha besar. Aku ada. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah keunikan dan keajaiban, bahkan keagungan daripada Allah yang kita sembah. Allah yang sudah menjadikan saudara dan saya. Tidak mungkin kita mampu menyelidiki dan bagaimana memahami sepenuhnya hakikat dan keberadaan Allah kita itu. Kita hanya bisa dapat melihat dan merasakan sebatas apa yang Tuhan tunjukkan dirinya kepada kita. Jadi saudaraku, janganlah sampai kita berspekulasi dengan pendapat-pendapat dan ilmu pengetahuan di luar daripada yang Tuhan nyatakan. Karena kemampuan kita tidak akan mampu untuk menyelaminya. Yang bisa dan terbaik yang kita dapat perbuat adalah melakukan segenap perintah-perintahnya, mendengarkan dan mengasihinya sebagaimana yang Dia buktikan kepada kita. Dan semua itu cukup bagi kita untuk mengenal Tuhan kita. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengagungkan Engkau sebagai Allah yang besar dan berkuasa, tak terselami oleh kami manusia. Begitu dalamnya akan kasih dan kemuliaan-Mu. Ajarlah kami ya Bapa untuk mengenal-Mu dengan lebih baik, sehingga kasih dan penurutan kami akan semakin sempurna bagai anak-anak Allah. Ya Tuhan, di hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat kasih perlindungan Tuhan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan juga keberhasilan dalam segenap pekerjaan, usaha tangan yang dilakukan untuk membawa kelimpahan, kecukupan dalam semua kebutuhan, dan juga ya Bapa, supaya umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Bapa, kami mendoakan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati sehingga kebijaksanaan
bagi pimpinan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih baik, dan terutama ada satu kebebasan bagi umat-umat Tuhan untuk tetap dapat beribadah memuji Tuhan. Kami mendoakan bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Pengharapan akan kedatangan Tuhan akan menuntut mereka tetap setia di dalam mengisi hari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Juga hamba-Mu mendoakan bagi umat-umat-Mu yang menemukan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Biarlah kiranya kehadiran Tuhan dan juga berkat-berkat khusus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, serta biarlah iman mereka selalu dipertambahkan untuk semakin setia di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk semua jaminan berkat-Mu bagi kami. Ampuni dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.